Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Semua kita malam hari ini lewat pujian penyembahan, saya percaya kuasa Tuhan yang bekerja untuk setiap kita. Apalagi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Saya berdoa untuk setiap jemaat Betania Stoya Malang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mukjizat, kesembuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Karena doa itu besar kuasanya untuk setiap kita. Amin. Malam hari ini saya berikan tema doa mengubah segala sesuatu. Amin. Percaya doa kita bisa mengubah segala sesuatu? Amin. 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 Ya, doa kita dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Percaya engkau berdoa, Tuhan bertindak melakukan tepat pada waktunya untuk setiap kita. Amin. Ya, ketika kita berdoa, percaya Tuhan yang melakukan keajaiban untuk setiap kita. Maka saya kasih tema doa mengubah segala sesuatu. Yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa adalah alat yang sangat kuat, saya katakan, yang dapat mengubah situasi, keadaan. Dalam doa kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan yang tak terbatas kuasanya untuk setiap kita. Mungkin kita berdoa, kita belum melihat yang kita doakan. Mungkin kita berdoa belum sembuh. Mungkin kita berdoa belum ada jalan keluar. Tapi tetaplah percaya, teruslah berdoa. Saya katakan, jangan putus asa ketika engkau berdoa. Teruslah berdoa. Mukjizat Tuhan sedang menantimu. Mukjizat Tuhan melihat proses apa yang kau lakukan. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pikiran kita manusia terbatas. 1 tambah 1, 2. Ya kan? Tapi di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan jadi berapa? 5.000. Itu kuasa Tuhan bekerja. 5 tambah 5, 10. Itu manusia, logika. Tetapi di tangan Tuhan, sedikit itu bisa dijadikan banyak. Makanya libatkan Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, bagi dialah yang dapat jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dengan logika kita. Kuasa Tuhan itu dia melakukan dengan penuh keajaiban kuasa. Dia nyatakan untuk setiap kita. Malam hari ini kita belajar doa yang mengubahkan segala sesuatu. Yang pertama, Mazmur 50 ayat 15. Dikatakan firman Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang pertama ingin saya bagikan. Tuhan meluputkan setiap kita. Ketika kita berseru apa, berbicara apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kita kepada Tuhan. Maka dia katakan apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Mungkin ada sesak malam hari ini. Apa yang kesesakanmu? Apa masalahmu? Sakit, penyakit, ekonomi, keluarga? Hutang yang banyak? Sesak, saya ingat. Ibadah tidak bisa. Pusing. Mau doa gak bisa. Terlilit utang yang harus dibayar. Sesak rasanya hidup ini. Itu mengganggumu malam hari ini. Itu yang mengganggu di setiap kita. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada siapa?
kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, ketika kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, dijanji dia apa? Dia akan meluputkan setiap kita. Amin. Masalah apa yang kau hadapi malam hari ini? Saya tidak tahu. Seberat apapun masalahmu yang kau hadapi malam hari ini, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya punya Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus, yang dapat sanggup melakukan, menyelesaikan setiap masalah apa yang kita hadapi malam hari ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita menghadapi masalah, kau ngerutu, marah sama Tuhan, atau tinggalkan ibadahmu. Ngapain lagi ibadah saya? Percuma, Tuhan gak jawab doa saya. Percuma saya ibadah, percuma saya FA, percuma saya datang ibadah doa malam, percuma. Ketika engkau percuma, kau jauh meninggalkan Tuhan, makin jauh juga hidupmu akan Tuhan. Saya katakan, makin masalah itu mengejar engkau. Tetapi kau mendekatkan dirimu kepada Tuhan, kepada Sang Sumber hidupmu. Sebab dia apa? Pemilik hidup setiap kita. Maka engkau akan kuat kembali. Maka engkau kuat berdiri. Saya katakan, menghadapi setiap masalah proses kehidupan kita. Masalah jangan dihindari Bapak Ibu. Masalah harus kita hadapi. Masalah sekali lagi jangan kita hindari, harus dihadapi. Seberat masalah apapun, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk setiap kita menyelesaikan apa yang jadi masalah kita. Ketika Daniel, dia diperhadapkan satu masalah, ketika dia menerima satu larangan, tidak boleh berdoa. Apa yang dilakukan Daniel? Dia berlutut, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. 3 kali sehari seperti biasanya dia lakukan kepada Tuhan. Apa dia meninggalkannya? Tidak. Dia malah datang kepada Tuhan, dia berseru. Tangan Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Perlindungan Tuhan sempurna untuk Daniel. Ketika Daud juga dikejar-kejar musuhnya. Dikejar-kejar anaknya, Absalom juga. Dia lari, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang meluputkan Daud dari setiap masalah, dari mara bahaya kehidupannya. Dan yang kedua ingin saya bagikan, doa mengubah segala sesuatu. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Amin. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Selama ini apakah kita menghadapi masalah engkau berseru kepada Tuhan? Atau mengandalkan kekuatan kita? Karena ego dalam kita, saya bisa, ada backingan, uang saya banyak, tinggal suruh aja. Tinggal suruh sana sini, bisa kok, bisa gampang. Ketika udah mentok nanti, kau menyalahkan Tuhan. Tapi sekarang malam hari ini, berserulah kepada Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Ketika waktu beberapa tahun yang lalu saya juga berhadapkan dengan satu masalah. Hati raja di tangan Tuhan. Hati setiap pemimpin juga di tangan Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Bosmu, pimpinanmu, doakan mereka. Bukan mencaci maki mereka. Doakan mereka, berkati mereka. Tuhan yang dapat mengubahkan hati orang. Yang keras, Tuhan dapat lembutkan. Amin. Doakan. Tuhan menjawab setiap doa kita. Ketika engkau berseru dengan sungguh-sungguh, saya katakan, ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan jangan turun, 3,5 tahun, hujan tidak turun. Hujan turun, Tuhan turunkan hujan. Elia manusia biasa seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa,
pikiran kita, hati kita, hidup kita benar-benar di dalam Tuhan. Dan kita berdoa pikirannya melayang. Waktu ibadah di sini muji Tuhan, nyembah Tuhan, tapi hatinya di luar, mungkin masih bisnis atau urusan masak lah, urusan anak di rumah. Enggak, ketika kita doa ya doa, fokus sama Tuhan, sembah Tuhan, cari wajah Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan yang menjawab untuk setiap kita. Amin. Dalam kesedihannya, Hana divonis mungkin, dipermalukan. Hana, dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dia berdoa, diminta seorang anak. Tuhan kabulkan, ya lahir Samuel. Makanya Tuhan melihat kesungguhan setiap kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Juga tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Sebab doa mengubahkan segala sesuatu yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Amin. Tuhan yang menolong untuk setiap kita. Doa adalah kekuatan untuk setiap kita orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, doa mengubahkan segala sesuatu apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow, dahsyat, amin. Kau berseru kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus namanya. Amin. Kau sudah mengenal Tuhanmu? Amin. Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu menolong setiap kita, melindungi kita, menyertai kita. Maka digambarkan seperti apa Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jika Dia gembala berarti kita domba. Jika Dia bapa berarti kita anak. Berarti kalau Dia Tuhan berarti kita hambanya. Dia gembala yang baik. Dia menyediakan berkat untuk setiap kita. Makanya jangan jauh-jauh daripada gembalanya. Maka kita harus dekat kepada Tuhan. Ada penyertaan, ada perlindungan daripada Tuhan. Saya tinggal di perumahan Tirtasari di Sukun. Itu kan kalau masuk perumahan, di sini ada cucian mobil Ronena. Masuk ke perumahan itu jalannya turun ke bawah gitu, Bapak Ibu. Saya naik motor, saya dari jalan arah masuk. Ada seorang ibu-ibu bawa anak kecilnya ke warung begituan. Dia datang dari gang keluar terus jalan ke warung. Anaknya ditaruh di situ, tiba-tiba anak itu lari mau nyebrang gitu. Terus dari arah berlawanan saya itu lihat ada mobil lagi nanjak ke atas gini. Terus saya teriak, dalam nama Yesus. Puji Tuhan mobil itu berhenti. Bapak Ibu, coba mobil itu gak berhenti. Ketabrak anak kecil tersebut. Percaya masih ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak kecil sekolah minggu diajari oleh gurunya untuk doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang anak kecil ini pulang dari sekolah minggunya, di jalan sekolah minggu pulang, lewat jalan kecil ada seorang ekor anjing yang nggak tahu anjing galak ya kan, kejar dia, terus dia mepet, ya. Mau kabur nggak bisa ke kanan ke kiri nggak bisa, anjing di depan dia mau nerkam dia. Terus apa yang anak kecil ini lakukan? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Dia sambil jongkok begini, anjing itu kabur. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mungkin terlihat lucu untuk setiap kita. Ya. Terlihat lucu, yang saya katakan. Tetapi nama Tuhan, nama yang berkuasa untuk setiap kita. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu doa itu. Nah, siapa payung, Pak Afat mau pergi ke pasar ya. Payung untuk kita berteduh dari panas, dari hujan.
dari kotoran burung, bahkan pun kalau jatuh. Ada payung kan bisa nutupi kepala kita, ya nggak langsung terjatuh kena kepala. Begitu juga doa. Doa ini seperti payung, saya katakan. Dia dapat melindungi kita. Mungkin ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam diri kita. Dengan kita berdoa, itu dapat melenyapkan kekhawatiran kita, ketakutan, kecemasan yang kita hadapi untuk setiap kita. Kalau kita tidak ada payung gini, wah langsung mungkin iblis bisa menabur ketakutan, dipanah, kecemasan, kekhawatiran, cemas akhirnya, stres. Timbullah apa? Sakit. Tetapi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Malam hari ini, sudah selesai pergi ke pasarnya ya. Dengan engkau berdoa, berarti engkau mengandalkan Tuhan yang turut campur dalam kehidupan setiap kita. Dengan engkau berdoa, engkau melibatkan setiap aspek-aspek kehidupanmu, berarti engkau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Makanya doa setiap kita berkuasa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Sebab kita berdoa, kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan, kekuatannya tak terbatas dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita.